Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Salsabila Ramadhani, NIM 2024 10101116 dari kelas Sistem Belajar Data B, akan presentasikan hasil dari pengerjaan tugas modul 7 multi-table. Pertama-tama kita akan membahas tentang select dua tabel. Untuk soal pertama, menampilkan employee ID, order ID, customer ID, seluruh order diurutkan berdasarkan order ID. Jadi karena ini masih dalam satu tabel, jadi kita belum menggunakan join. Untuk query-nya, select employee ID, order ID, customer ID from table order, lalu diurutkan menggunakan order by order ID. Untuk output-nya akan seperti ini, jadi akan menampilkan semua employee ID, kolom employee ID, order ID, dan customer ID yang diurutkan berdasarkan order ID-nya. Selanjutnya kita menampilkan yang ID 10252, 10267, 10262, dan menentukan ID customer-nya. Untuk query-nya sama seperti yang tadi, namun di sini kita menggunakan where untuk memfilter mana yang order ID-nya 10252 dan seterusnya. Untuk output-nya nanti akan seperti ini. Jadi hanya 3 order ID tadi yang ditampilkan dan customer ID-nya. Selanjutnya, jika ingin menambahkan kolom nama perusahaan pada nama perusahaan customer pada soal nomor 1, tabel apa saja yang digunakan, dan nama perusahaan customer untuk order ID sekian. Untuk query-nya, untuk tabel yang digunakan ini ada tabel order dan customer. Jadi query-nya select employee ID dari tabel order, order ID, customer, dan company name dari tabel customer, lalu tabel order dan customer dijoinkan, dan di sini ditambahkan where untuk ID, order ID yang telah ditentukan, lalu diurutkan berdasarkan order ID. Untuk output-nya akan seperti ini. Jadi order ID 10252, company name-nya Suprance Delicious, lalu 10262 Raton Snake Canyon Grocery, lalu order ID 10267 Frankens Person. Soal nomor 3 mengenai query A dan cara menggunakan join, menggunakan where dan join. Untuk yang pertama ini kita menggunakan where untuk melakukan penggabungan tabel. Untuk query-nya select order dari tabel order, select order ID dari tabel order, lalu company name dari tabel customer karena kita ingin menampilkan order ID dan company name-nya, lalu dari tabel order, dan di sini kita tambahkan variabel dari tabel order, lalu juga customer juga, lalu where customer ID di tabel order ini sama dengan customer ID di tabel customer. Untuk output-nya akan seperti ini, jadi menampilkan order ID dan company name-nya. Selanjutnya untuk menggunakan join, untuk query-nya select tadi ingin menampilkan order ID dari tabel order dan company name dari tabel customer, lalu from order dari from tabel orders, lalu ditambahkan variabel dari tabel order dan di-join ke tabel customer dan ditambahkan variabel customer di sini, lalu on customer ID pada tabel order sama dengan customer ID pada tabel company customer pada tabel customer. Untuk output-nya akan sama seperti sebelumnya. Bedanya yang pertama menggunakan where, yang kedua ini menggunakan join. Selanjutnya, untuk menjoin dua tabel yang berrelasi, jelaskan cara memilih key yang digunakan pada masing-masing tabel. Jadi untuk tabel customer dan order ini, di sini ada tabel customer dan order. Jadi yang menjadi primary key-nya itu tabel customer ID pada tabel customer, dan yang menjadi foreign key-nya itu kolom order ID pada tabel orders. Selanjutnya untuk yang kedua, order dan employee. Di sini employee ID sebagai primary key-nya, lalu dan yang menjadi foreign key-nya itu kolom order ID pada tabel orders.
Selanjutnya, produk dan kategori. Jadi di sini kategori sebagai primary, kategori ID sebagai primary key, dan produk ID sebagai foreign key, tabel produk ini sebagai foreign key. Selanjutnya untuk nomor 5 menampilkan nama lengkap employee, ID order, alamat pengiriman barang terurut berdasarkan nama employee-nya. Jadi kita select penggabungan antara first name dan last name pada tabel employee yang dialiaskan dalam tabel nama lengkap, lalu order ID dari tabel order, dan ship address dari tabel order. Lalu from order ID yang from tabel order yang di-join dengan tabel employee, lalu di-order by nama lengkap tadi. Jadi untuk ordernya akan seperti ini, jadi nama lengkapnya diurutkan. Selanjutnya menampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barang menurut terurut berdasarkan nama kategori. Jadi di sini select product name dari tabel produk, lalu unit price dari tabel produk, dan kategori name dari tabel kategoris. Lalu tabel produk dan kategoris ini dijoinkan menggunakan where, lalu diurutkan berdasarkan kategori name pada tabel kategoris. Untuk bentuknya akan seperti ini. Untuk nomor 7 menampilkan nama perusahaan customer, ID transaksi pembelian, dan tanggal pembelian terurut berdasarkan nama perusahaan. Untuk query-nya, select company name dari tabel company, lalu select company name dari tabel customer, lalu order ID dari tabel order, dan order dari tabel order, lalu dijoinkan tabel customer dengan order menggunakan where di sini, lalu diurutkan berdasarkan company name-nya. Untuk outputnya akan seperti ini, jadi company name-nya itu akan terurut. Selanjutnya kita akan membahas tentang select lebih dari tabel. Untuk soal nomor 1 menjelaskan hasil query B. Jadi di sini query B ini menampilkan employee yang merupakan gabungan dari first name dan last name, lalu order ID dan company name sebagai pembeli, dialiaskan dalam pembeli. Lalu di-join di sini menggunakan perintah where. Jadi employee, tabel order, dan tabel customer ini di-joinkan. Untuk query yang ini itu juga sama, namun di sini kita menggunakan join. Dan di sini nama lengkap yaitu first name dan last name yang digabung ini diurutkan. Jadi untuk output ini akan seperti ini. Untuk yang query kedua, di sini order by-nya, di sini nama lengkapnya akan nama employee akan diurutkan seperti ini. Untuk nomor 2, pada query B menjelaskan cara menjoin employee dengan order. Jadi dengan mengambil primary key pada tabel employees dan kolom employee ID, lalu dijoin dengan foreign key pada employee ID yang ada pada tabel order. Lalu cara menjoin order dengan employee, mengambil foreign key dari tabel orders, lalu dalam kolom order ID dan dijoin dengan primary key pada tabel employees pada kolom employee ID. Selanjutnya menampilkan ID order, tanggal, nama barang, serta harga barang yang dijual. Jadi select order ID dari tabel order, lalu menampilkan order key dari tabel order, product name dari tabel produk, lalu unit price dari tabel produk. Lalu di sini menggunakan perintah where untuk menggabungkan tabel-tabel tersebut. Lalu menampilkan nama customer, order ID, tanggal order, serta nama shipper yang mengirimkan. Select untuk query-nya, select dari company name dari tabel customer, lalu dialiaskan dalam nama customer, dan menampilkan kolom order ID, lalu menampilkan order date, company name dari tabel shipper, dan yang dialiaskan dalam nama shipper.
Dan lalu dijoinkan ketiga tabel ini dengan cara where customer ID sama dengan customer ID pada kolom order, lalu and ship via pada kolom order sama dengan shipper ID pada kolom shipper. Untuk outputnya seperti ini, menampilkan nama customer, order ID, order date, dan nama shipper. Selanjutnya, menampilkan nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya. Untuk query-nya, select company name yang pada tabel supplier, lalu dialiaskan dalam nama supplier, dan menampilkan kategori name dari tabel kategoris. Lalu from tiga tabel tadi, suppliers, produk, dan kategoris. Lalu di sini untuk menggabungkan tabel tersebut menggunakan where dengan cara suppliers ID pada tabel supplier sama dengan supplier ID pada tabel produk, lalu and kategori ID pada tabel produk sama dengan kategori ID pada tabel kategoris. Untuk outputnya nanti akan seperti ini. Menampilkan nama supplier dan kategori name. Selanjutnya selanjutnya kita membahas tentang select multi-table dengan syarat. Jadi untuk soal nomor 1 menjelaskan fungsi baris 1-3 dan apa bedanya dengan query A. Jadi pada query A ini kita menampilkan order ID dan company name keseluruhan. Sedangkan pada query C baris 1 dan 3 ini menampilkan order ID dan company name tabel orders dan customer lalu dijoin, dan di sini memiliki syarat bahwa country-nya pada tabel customer ini harus French. Untuk outputnya akan seperti ini. Selanjutnya menjalankan dasar query C baris 6-11 dan apa bedanya dengan query B. Jadi di sini sama menampilkan employee gabungan dari first name dan last name, tapi di sini kita menggabungkan tabel dengan menggunakan where, sedangkan di query C ini menggunakan join. Dan di sini pada query C ini memiliki syarat bahwa country pada tabel customer harus French. Untuk perbedaan outputnya kan seperti ini. Di sini yang tidak memiliki syarat, jadi di sini semua country akan ditampilkan, sedangkan pada yang query C ini hanya yang Prancis saja yang ditampilkan. Asal pembeli semuanya dari French. Selanjutnya menemukan nama perusahaan customer asal USA, order ID, transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan tanggal pembelian. Jadi yang jelas ini terurut berdasarkan tanggal pembelian, jadi di order by dari order date-nya. Untuk query-nya select company name dari tabel customer, lalu order ID dari tabel order, dan order date dari tabel order, lalu dijoinkan tabel customer dengan tabel order, dan diurutkan berdasarkan order date-nya. Untuk outputnya seperti ini, jadi order date-nya akan terurut. Selanjutnya, nomor 7 menampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimnya sama dengan negara asal employee yang dilakukan setelah tahun 1997. Untuk query-nya, select company name dari tabel customer, lalu dialiaskan nama customer, lalu menampilkan order ID di tabel order, menampilkan kolom order di tabel order, company name dari tabel shipper, dan dialiaskan dalam nama shipper. Lalu di sini ada 4 tabel yang akan digabungkan ya. Jadi yang pertama menggabungkan dulu tabel customer dengan order, lalu menggabungkan tabel order dengan shipper, setelah itu menggabungkan tabel order dengan employee, lalu menggabungkan tabel employee dengan order, dan di sini ada ketentuan bahwa
Pengiriman ini dilakukan setelah 1997. Jadi di sini date part menggunakan date part year, order date-nya lebih dari 1997. Selanjutnya, untuk produk yang harganya 5-10 dolar ditampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Jadi query-nya select company name dari tabel suppliers, dialiaskan dalam nama suppliers, lalu menampilkan kategori name dari tabel kategoris, lalu menjoinkan tabel kategori dengan produk, lalu setelah itu menghubungkan supplier ID dengan menjoinkan tabel supplier dengan tabel produk. Lalu di sini ada syarat bahwa unit price-nya itu antara 5-10. Jadi unit price-nya between 5 and 10. Untuk query-nya akan seperti ini. Ini hanya menampilkan yang unit price-nya itu antara 5 dan 10. Selanjutnya kita akan membahas tentang self join dan outer join. Jadi relasi self join pada tabel employee itu maksudnya tabel employee itu memiliki relasi terhadap tabel itu sendiri. Jadi tabel employee memiliki relasi terhadap tabel employee sendiri. Jadi jika ada dua tabel yang terpisah, maka salah satu ini menjadi primary key dan satunya ini bisa menjadi report to. Selanjutnya pada tabel employee terdapat kolom report to dan apa fungsinya. Jadi kolom ini akan menjadi foreign key pada tabel itu sendiri, pada tabel employee, dan akan digunakan saat melakukan self join. Selanjutnya menampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya jika S1 dan E2 many. Untuk query-nya select S1 first name sebagai pimpinan, lalu E2-nya first name sebagai nama pegawai dari tabel employee E1 dan employee E2. Di sini karena self join jadi keduanya employee semua. Lalu pada employee ID S1 sama dengan report to E2 di sini foreign key-nya. Jika dijalankan akan seperti ini. Jadi pimpinannya dan nama pegawainya. Lalu di sini jika ingin menampilkan bawahan serta nama lengkap pimpinannya termasuk bawahan yang tidak memiliki pemimpin. Jadi di sini kita menggunakan left join ya. Untuk query-nya select first name last name, lalu sebagai nama bawahan dan first name last name pada E2 sebagai employee 2 sebagai nama pimpinan. Lalu ini menggunakan left join agar yang bawahan tidak memiliki pemimpin pun bisa masuk. Jadi akan seperti ini. Jadi bawahan ini tidak memiliki pemimpin, tidak memiliki pimpinan. Dan selanjutnya untuk nomor 8, menampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinan, termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan. Untuk query-nya, first name last name digabung nama dari tabel employee pertama, dialiaskan nama bawahan, lalu first name last name pada employee 2, dialiaskan dalam nama pimpinan, lalu di sini menggunakan right join agar pemimpin yang tidak memiliki bawahan itu tetap masuk, tetap ditampilkan. Jadi untuk outputnya seperti ini, jadi pemimpin ini tidak memiliki bawahan. Selanjutnya, nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinan termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Jadi di sini semuanya akan ditampilkan walaupun tidak punya pimpinan ataupun bawahan. Kita menggunakan full outer join. Untuk query-nya sama seperti yang tadi ya. First name last name nama employee, first name last name dari tabel employee 2, dialiaskan nama pimpinan lalu menggunakan full outer join di sini. Untuk outputnya akan seperti ini. Jadi walaupun dia tidak memiliki bawahan maupun pimpinan, akan tetap ditampilkan semuanya. Jadi sekian penyampaian tugas modul 7. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.